Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi anak-anak. Masih bersama Bu Vicky dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Berikut tujuan pembelajaran minggu lalu ya. Mengidentifikasi informasi dalam surat pribadi dan surat dinas. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, ayo kita persiapkan buku catatan dan alat tulis, serta membuka buku paket kalian halaman 254. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Vicky akan mengulas beberapa pembelajaran di minggu lalu mengenai surat pribadi dan surat dinas. Surat itu apa sih? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dan isi pengirim. Nah, surat itu ada dua ya, ada surat pribadi dan surat dinas. Kita akan membahas mengenai surat pribadi terlebih dahulu. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama dan orang kedua. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu untuk orang lain atau untuk instansi lain. Surat pribadi merupakan surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Lalu, bahasa dalam surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta ada nama dan tanda tangan dari si pengirim. Lalu, isi dalam surat pribadi berkaitan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi yang bertujuan untuk perorangan atau instansi atau organisasi lainnya. Surat dinas memiliki struktur sebagai berikut. Ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, ada nama dan tanda tangan penulis surat. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi atau individu. Seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itulah, pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf, lalu ada lamaran pekerjaan, surat permintaan izin, izin menggunakan tempat, dan lain sebagainya. Berikut struktur dan unsur dalam surat pribadi. Ada tempat dan tanggal surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, identitas pengirim surat beserta tanda tangan. Selanjutnya, ada struktur surat dinas. Berikut unsur-unsurnya. Ada kepala surat atau kop surat, ada nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, nama dan stempel, salam penutup, serta ada tembusan. Di dalam surat dinas atau surat resmi, tidak semuanya terdapat tembusan ya, bisa ada dan bisa tidak. Materi hari ini yaitu membandingkan surat pribadi dan surat dinas. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kalian belajar, kalian diharapkan dapat membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas. Yuk sama-sama kita simak. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan membandingkan? Ya, membandingkan adalah memadukan atau menyamakan antara surat pribadi dan surat dinas untuk mengetahui persamaannya. Sama-sama kita bandingkan. Yang pertama, unsur kepala surat. Di dalam surat pribadi tidak terdapat unsur kepala surat atau kop surat ya. Nah, sedangkan di dalam surat dinas terdapat kepala surat. Berikut contohnya. Ada logo, nama instansi, dan tempat atau alamat serta nomor telepon dan alamat email. Unsur yang kedua, kita akan bandingkan alamat dan tanggal surat. Di dalam surat pribadi terdapat alamat dan tanggal surat yang tergabung. Contohnya,
Di sini ada Jakarta 9 September 2016. Tempat dan tanggalnya tergabung menjadi satu. Sedangkan di dalam surat dinas, tempat dan tanggal surat itu ditulis terpisah ya. Nah, contohnya seperti berikut. Ada tanggal surat di pojok kanan atas bertuliskan 23 November 2015. Unsur selanjutnya yang akan kita bandingkan yaitu nomor, lampiran, dan perihal surat. Di dalam surat pribadi tidak terdapat atau tidak memiliki nomor, lampiran, dan perihal surat. Di dalam surat dinas tentu saja memiliki nomor, lampiran, dan perihal surat. Berikut contohnya. Unsur keempat yang akan kita bandingkan yaitu unsur salam pembuka surat. Di dalam surat pribadi terdapat salam pembuka surat, bersifat tidak resmi dan bahasanya tidak baku, tergantung pada penerima surat. Sedangkan di surat dinas memiliki salam pembuka surat dan bersifat resmi serta bahasanya baku. Berikut contohnya. Dalam surat pribadi ada salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan di surat dinas dengan hormat. Unsur kelima yang akan kita bandingkan yaitu kalimat pembuka paragraf surat. Di dalam surat pribadi terdapat kalimat pembuka paragraf surat, bersifat tidak resmi dan bahasanya tidak baku, bergantung pada penerima surat. Contohnya seperti berikut. Apa kabar Pak Bu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sedangkan di dalam surat dinas juga terdapat kalimat pembuka paragraf bersifat resmi dan menggunakan bahasa yang baku. Berikut contohnya. Dalam rangka upaya untuk mengenal lingkungan pantai dan memantau pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu Minggu pada tanggal 5 sampai 6 Desember 2015 di kawasan pantai. Unsur keenam yang akan kita bandingkan yaitu isi surat. Di dalam surat pribadi memiliki isi surat, bersifat tidak resmi dan bahasanya tidak baku, bergantung pada penerima surat. Berikut contohnya. Ananda sangat rindu kepada Bapak dan Ibu di Yogyakarta. Kapan Bapak Ibu pulang ke Jakarta? Tolong kabarkan jika Bapak dan Ibu akan pulang ke Jakarta. Ananda dan keluarga di sini akan menunggu kedatangan Bapak dan Ibu. Sedangkan di dalam surat dinas juga memiliki isi surat, bersifat resmi dan menggunakan bahasa yang baku. Contohnya seperti berikut. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Unsur berikutnya yaitu mengenai penutup surat. Di dalam surat pribadi terdapat penutup surat dan bersifat tidak resmi juga menggunakan bahasa yang tidak baku, bergantung pada siapa penerima surat. Berikut contohnya. Sekian dulu surat dari Ananda. Ananda tunggu balasan dari Bapak dan Ibu. Sedangkan di dalam surat dinas juga memiliki penutup surat bersifat resmi dan menggunakan bahasa yang baku. Contohnya, terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Unsur yang akan kita bandingkan selanjutnya yaitu unsur salam akhir surat. Di dalam surat pribadi terdapat unsur salam penutup, bersifat tidak resmi dan menggunakan bahasa yang tidak baku, bergantung pada penerima surat. Contohnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan di dalam surat dinas juga terdapat salam penutup, bersifat resmi dan menggunakan bahasa yang baku. Contohnya, hormat kami. Unsur yang ke-9 yang akan kita bandingkan yaitu nama dan tanda tangan. Di dalam surat pribadi memiliki nama dan tanda tangan surat. Contohnya, salam rindu dari Sinta Bachwa. Sedangkan di dalam surat dinas juga memiliki nama dan tanda tangan surat. Contohnya, kepala sekolah, tanda tangan Imam Takim MPD, serta ketua panitianya Rozak Ahmad Zain. Yang terakhir mengenai unsur tembusan. Di dalam surat pribadi tidak terdapat tembusan. Ya, sedangkan surat dinas memiliki tembusan. Akan tetapi di dalam surat dinas pun bisa ada tembusan dan bisa tidak ada tembusan, ya. Dan ini bersifat resmi juga menggunakan bahasa yang baku. Contohnya, tembusan yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, lalu ada juga Kepala SMP Negeri 2. Sekian penjelasan kali ini, tugasnya ada di Google Classroom. Terima kasih.